Para bintara itu cuma seperti anak-anak perempuanku saja. Bukankah begitu? Ada wanita aneh datang dan mengganggu. Ini benar-benar menjengkelkan. Kolonel Bagus Wiratama bersandar angkuh di sofa ruang kerjanya, meletakkan sepatu bot militernya di atas meja. Sebuah senyum sinis terukir di bibirnya. Pemandangan Kampung Harapan, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, yang terlihat dari luar jendela, diterpa angin dingin yang menusuk tulang. Namun, di dalam ruang komandan batalion, panas dari pemanas ruangan terasa menyengat. Panas itu lengket dan tidak menyenangkan, seperti nafsu bejat Kolonel Bagus. Di hadapannya, Kepala Seksi Operasi Kapten Dani berdiri kaku, berkeringat dingin. Kolonel Bagus mendecakkan lidah, lalu mengetuk kartu riwayat personel di atas meja dengan jarinya. Kabarnya komandan divisi yang baru berasal dari Kopassus, ya? Wanita mendapatkan bintang dan turun tangan. Memang dunia sudah kiamat. Bukankah begitu, Kapten Dani? Ya, benar, Komandan Batalion. Kapten Dani mengeluarkan jawaban tanpa jiwa. Di ruangan ini, perkataan Kolonel Bagus adalah hukum dan kebenaran. Ia telah belajar dengan pahit selama setahun terakhir bahwa jika ia membantah, karier militernya tidak hanya akan hancur, tetapi ia juga harus menanggung penghinaan pribadi. Kolonel Bagus menyipitkan mata, memandang keluar jendela. Di kejauhan, pegunungan puncak Borneo menjulang tinggi dengan gagah perkasa, tertutup salju. Ia percaya bahwa dirinya adalah raja di batalion ini. Kebanggaan sebagai lulusan akademi militer telah berubah menjadi arogansi, dan ia menganggap para bintara atau prajurit hanya sebagai alat habis pakai untuk kariernya. Terutama, ia merasakan kepuasan yang menyimpang dari merendahkan martabat para bintara. Sersan Joko, apakah dia masih merengek? Kolonel Bagus bertanya seenaknya. Wajah Kepala Seksi Operasi pucat pasi. Ah, dia. Dia tidak terlihat sejak apel pagi ini, Komandan. Para anggota sudah menggeledah barak. Apa? Alis Kolonel Bagus berkedut. Ia menurunkan kakinya yang terentang di meja dengan kasar dan mencondongkan tubuh ke depan. Hanya dengan gerakan sederhana itu, udara terasa berat. Tidak terlihat, di batalion ini, bahkan seekor tikus pun tidak bisa menghilang tanpa izin dariku. Katakan sejujurnya. Maaf, Komandan. Saat ini sedang dilakukan pencarian di dalam area, tapi belum ditemukan. Sepertinya, Kepala Seksi Operasi menggigit bibirnya. Tidak sanggup melanjutkan perkataannya. Ia tahu pasti bahwa begitu ia mengucapkan kata deserter, rentetan makian Kolonel Bagus akan keluar seperti air terjun. Kolonel Bagus melompat berdiri. Perawakannya sangat mengintimidasi. Ia menunjuk-nunjuk ulu hati Kepala Seksi Operasi dengan jarinya, menggeram pelan. Kau lupa hari ini hari apa? Hari ini adalah hari pelantikan Komandan Divisi Wanita yang sok hebat itu. Seluruh divisi sedang sibuk mempersiapkan pelantikan. Beraninya ada deserter dari batalionku, dan itu seorang bintara. Wajah Kolonel Bagus memerah padam. Ia teringat Sersan Joko. Bintara veteran 15 tahun. Seorang prajurit yang jujur dan tekun menjalankan tugasnya. Namun di mata Kolonel Bagus, ia hanya terlihat seperti bintara tua yang keras kepala. Selama beberapa bulan terakhir, Kolonel Bagus terus-menerus menganiaya Sersan Joko. Memukul tulang kering di depan para prajurit sudah menjadi hal biasa, dan ia juga menolak cuti yang diajukan oleh Sersan itu, serta melontarkan kata-kata yang menghina. Tangkap dia sekarang juga. Kita selesaikan di sini sebelum lapor ke polisi militer. Jika ini sampai mencoreng catatan kepegawaianku, kalian semua akan kucopot dari seragam. Siap. Kepala Seksi Operasi buru-buru memberi hormat dan keluar dari ruang kerja. Setelah pintu tertutup, Kolonel Bagus membanting papan namanya di atas meja. Dengan suara keras, papan nama itu terguling di lantai. Mau lari kemana, kau ada dalam genggamanku. Saat itu, pasukan batalion berdesas-desus sambil mencari di dalam area. Namun, Sersan Joko tidak ditemukan dimanapun, hanya angin musim dingin yang berputar-putar di lapangan yang kosong. Di mata para prajurit, ada kecemasan bercampur permusuhan yang aneh. Mereka semua tahu mengapa Sersan Joko menghilang dan siapa yang mendorongnya ke jurang. Namun, tidak ada yang berani membuka mulut. Di dalam penjara raksasa bernama Batalion Infanteri Elang Hitam ini,
Diam adalah cara untuk bertahan hidup. Saat itu telepon di ruang situasi batalion berdering nyaring. Komandan jaga mengangkat gagang telepon, lalu wajahnya seketika pucat pasi. Ia menekan interkom dengan suara gemetar, menyambungkan ke komandan batalion. Komandan batalion, ini dari markas divisi. Komandan divisi yang baru sedang dalam perjalanan menggunakan helikopter. 2 jam lebih cepat dari jadwal. Kening Kolonel Bagus mengerut. Apa-apaan, wanita ini datang tiba-tiba tanpa sopan santun. Baik, periksa lagi pakaian pasukan di pos jaga gerbang utama, dan pastikan tidak ada yang membocorkan kasus Sersan Joko. Setelah mematikan telepon, Kolonel Bagus merapikan seragam tempurnya di depan cermin. Matanya berbinar. Mayor Jenderal termuda dari Kopassus. Akan kubuktikan sendiri sehebat apa dia. Sehebat-hebatnya dia, di militer itu yang penting senioritas. Ia sama sekali tidak menduga bahwa perbuatan jahatnya akan memicu badai yang dahsyat. Langit di Malinau mulai gelap. Badai salju sepertinya akan segera turun. Dudu-dudu. Suara helikopter membelah udara dingin musim dingin, mengguncang lapangan markas Divisi Infanteri Bayangkara. Helikopter komando yang menembus langit kelabu mendarat, menimbulkan angin kencang. Angin dari baling-baling mengibarkan ujung pakaian para staf yang berbaris rapi. Kepala Staf Divisi Letnan Kolonel Amir merapikan dasinya, menatap pintu helikopter dengan ekspresi tegang. Pintu terbuka, dan seorang prajurit turun. Mayor Jenderal Intan Paramita. Kedatangannya lebih memancarkan aura dingin daripada kemewahan. Seragam tempur yang pas di badan dan tatapan tajam yang terlihat dari balik baret, memancarkan aura yang mendominasi siapapun yang melihatnya. Di atas alis kirinya, bekas luka samar yang ia dapatkan saat operasi anti-teror Kopassus, terukir seperti medali. Ia melangkah mantap menuju kendaraan dinas yang telah disiapkan. Kepala Staf Divisi memberi hormat. Siap. Selamat datang, Komandan Divisi. Letnan Kolonel Amir, Kepala Staf Divisi. Cukup. Suara Intan Paramita pelan, namun cukup jelas untuk menembus suara helikopter. Tanpa menurunkan tangan yang membalas hormat, ia menatap lurus mata Kepala Staf Divisi. Upacara pelantikan dibatalkan. Baik, Komandan Divisi. Tapi sudah ada rangkaian acara yang disiapkan, dan semua komandan unit di bawah sudah berkumpul di aula besar. Kepala Staf Divisi tergagap, tampak bingung. Intan Paramita perlahan melihat sekeliling. Spanduk-spanduk selamat datang yang tergantung di berbagai sudut gedung markas terlihat mengganggu dan berkibar-kibar. Laporan yang kudengar sekarang sangat berbeda dengan suasana pesta yang kau siapkan. Tatapannya menembus Kepala Staf Divisi dengan tajam. Mengenai laporan situasi Batalion Infanteri Elang Hitam. Bola mata Kepala Staf Divisi bergetar. Intan Paramita tidak melewatkan getaran sesaat itu. Ia sudah dalam perjalanan turun setelah menerima laporan langsung dari Panglima TNI. Namun, ia ingin memastikan seberapa besar para komandan di lapangan berusaha menutupi dan mengecilkan situasi. Batalion Infanteri Elang Hitam, maksud Anda, tidak ada hal khusus. Komandan Batalion Kolonel Bagus Wiratama sangat menguasai batalion. Menguasai ya? Intan Paramita mendengus singkat. Ia berbalik menuju kendaraan taktis kecil yang diparkir di samping, alih-alih mobil dinas utama yang menunggu. Pengemudi, nyalakan mesin. Komandan Divisi, Anda mau kemana? Saya akan mengantar Anda ke ruang kerja. Kita pergi ke Batalion Infanteri Elang Hitam. Saya harus melihat sendiri dengan mata kepala saya. Seberapa baik dia menguasai. Intan Paramita langsung membuka pintu belakang dan naik. Gerakannya tanpa basa-basi. Kepala Staf Divisi yang panik buru-buru naik ke kursi penumpang depan. Kendaraan itu keluar dari pos jaga dan mulai melaju di jalan lintas Kalimantan Utara. Pemandangan pegunungan Malinau yang terlihat dari luar jendela sangat terjal. Intan Paramita menyandarkan kepala ke jendela mobil dan memejamkan mata. Di benaknya, isi file intelijen yang diberikan Panglima TNI terlintas jelas. Kolonel Bagus Wiratama telah menempuh jalur elit sebagai lulusan Akademi Militer, namun di baliknya ada air mata darah dari banyak bawahan. Dan dini hari tadi, seorang sersan tidak tahan lagi dengan neraka itu dan melarikan diri. Itu bukan sekadar desersi biasa. Itu adalah jeritan minta tolong. Kepala Staf Divisi, Intan Paramita,
memanggilnya sambil memejamkan mata. Ya, Komandan Divisi, Sersan Joko, Wakil Komandan Peleton Kompi 3, Batalion Infanteri, Elang Hitam, dia tidak ikut apel pagi ini, kan? Keringat dingin mengalir di punggung kepala staf divisi. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa komandan divisi yang baru saja tiba sudah mengetahui nama Bintara di unitnya. Laporan itu sepertinya sedikit tertunda, Komandan. Sepertinya hanya dianggap meninggalkan area tanpa izin dan sedang dilakukan pencarian internal. Itu bukan sekadar meninggalkan area tanpa izin, Intan Paramita membuka matanya. Dengan tatapan mematikan di matanya, bahkan pengemudi pun menelan ludah tanpa berani melihat kaca spion. Satu nyawa seseorang telah didorong ke jurang dan jatuh, baik yang melaporkan itu sebagai meninggalkan area tanpa izin maupun yang membungkamnya. Di mata saya, mereka semua adalah kaki tangan yang sama. Kendaraan itu tanpa terasa sudah melewati pos jaga Batalion Infanteri Elang Hitam. Para petugas di pos jaga, yang terkejut dengan kedatangan komandan divisi tanpa pemberitahuan sebelumnya, buru-buru memberi hormat. Di lapangan terlihat para prajurit sedang membersihkan salju. Wajah mereka terlihat muram dan bukannya disiplin. Mereka justru tampak diliputi rasa kalah. Mobil berhenti di depan markas batalion. Kolonel Bagus Wiratama, yang berlari keluar setelah mendengar kabar itu, merapikan penampilannya dan mendekat. Di wajahnya terukir senyum paksa, bercampur rasa canggung. Siap. Komandan Batalion Kolonel Bagus Wiratama, selamat atas kedatangan Komandan Divisi. Jika Anda memberitahu sebelumnya. Intan Paramita turun dari mobil, tidak membalas hormat Kolonel Bagus, dan memandangnya dari atas ke bawah. Sepatu bot tempur Kolonel Bagus yang mengilap dan seragam militernya yang rapi kontras sekali dengan pakaian tebal usang para prajurit yang sedang meniup-niup tangan kedinginan di belakang sana sambil membersihkan salju. Kolonel Bagus Wiratama. Ya, Komandan Divisi. Ada bau tak sedap di batalionmu. Alis Kolonel Bagus berkedut. Apa maksud Anda? Intan Paramita tidak menghindari tatapan Kolonel Bagus dan melangkah lebih dekat. Ada perbedaan tinggi badan, namun dalam hal aura, Intan Paramita mendominasi Kolonel Bagus. Suaranya kecil, namun cukup dingin untuk membekukan udara di sekitarnya. Bau busuk ini menyengat. Di mana Sersan Joko sekarang? Ekspresi Kolonel Bagus seketika mengeras. Ia berdeham dan sedikit memalingkan muka. Ah, maksud Anda prajurit itu, dia sedang izin keluar untuk suatu urusan. Bohong, Intan Paramita memotong perkataannya. Begitu kau melaporkan kebohongan kepadaku, kau akan dicopot, bukan hanya pangkatmu. Kerahkan polisi militer. Ia memberi isyarat kepada Komandan Polisi Militer Divisi yang mengikutinya. Segera geledah ruang komandan batalion, ruang administrasi, dan loker Sersan Joko. Jangan lewatkan satu pun jejak yang ditinggalkan Sersan Joko, termasuk surat atau catatan. Komandan Divisi, apakah ini tidak keterlaluan? Beraninya Anda mengabaikan wewenang komando batalion hanya karena seorang bintara? Kolonel Bagus tidak bisa menahan diri dan membantah, wajahnya memerah padam. Pikiran, beraninya wanita yang baru datang menginvasi wilayahku, terlihat jelas di matanya. Intan Paramita tersenyum dingin. Seorang bintara, katamu. Ia menunjuk lencana nama di dada Kolonel Bagus. Tanpa bintara-bintara itu, kau tidak akan bisa menembak di medan perang. Komandan yang menganggap bawahan sebagai alat bukanlah komandan, melainkan pembunuh. Intan Paramita berbalik dan memandang ke arah lapangan tempat para prajurit berada. Saya tidak datang untuk menangkap Sersan Joko. Saya datang untuk menyelamatkannya. Jika terjadi sesuatu padanya, Kolonel Bagus, kau akan membayar harganya sampai tulang belulangmu hancur satu persatu. Mendengar pernyataan perang Intan Paramita, suasana di depan markas batalion begitu hening sehingga bahkan suara napas pun tidak terdengar. Butiran salju semakin membesar. Musim dingin di Malinau, dan perang antara Intan Paramita dan Kolonel Bagus baru saja dimulai. Udara di ruang kerja Komandan Batalion Infanteri Elang Hitam terasa berat. Kolonel Bagus Wiratama, yang seharusnya menjadi pemilik ruangan, duduk terpojok di sudut sofa. Sementara Mayor Jenderal Intan Paramita duduk di meja kerja utama yang merupakan kursi kehormatan. Ia perlahan, sangat perlahan,
membolak-balik map berisi dokumen-dokumen yang telah disetujui Kolonel Bagus. Hanya suara gesekan kertas yang memecah keheningan ruangan. Suara itu menciptakan ketegangan, seolah pisau tajam mengarah ke leher Kolonel Bagus. Intan Paramita membuka mulut tanpa mengalihkan pandangannya dari dokumen. Kolonel Bagus Wiratama. Ya, Komandan Divisi, silakan bicara. Kolonel Bagus menjawab dengan ekspresi cemberut. Ia duduk menyilangkan kaki, secara terang-terangan menunjukkan ketidaknyamanannya. Melihat buku catatan manajemen personal, ini sangat menarik. Lebih banyak catatan hukuman bagi perwira daripada catatan manajemen prajurit khusus, teguran, penahanan, pembatasan cuti. Alasannya, pembangkangan perintah, pelanggaran disiplin militer, sikap buruk. Semuanya adalah penilaian subjektif. Intan Paramita menutup map itu dengan keras dan mengangkat kepalanya. Tatapannya dingin. Apakah itu rasa takut yang didapat dari memukul tulang kering bawahan dan menghina harga diri mereka? Kolonel Bagus mengangkat suaranya, seolah merasa tidak adil. Komandan Divisi, Anda mungkin tidak memahami realitas di lapangan karena hanya bertugas di Kopassus. Orang-orang ini akan bertindak seenaknya jika sedikit diberi kebebasan. Batalion tidak akan berjalan jika tidak dipegang erat. Sersan Joko itu juga sama. Saya terlalu memanjakannya sehingga dia menjadi sangat malas. Brak, tinju Intan Paramita menghantam meja. Itu bukan suara keras yang memekakkan telinga, melainkan dentuman berat yang mengguncang ruangan. Tutup mulutmu. Ia bangkit berdiri. Realitas di lapangan? Saat saya melakukan operasi anti-teror di Kopassus, mungkin Anda sedang berteriak nice shot di lapangan golf. Jangan bicara tentang lapangan di depan saya. Kumpulkan segera para perwira setingkat komandan kompi ke atas dan para bintara senior ke aula besar. Beberapa saat kemudian, suasana di aula besar batalion terasa sangat tegang. Para perwira dan bintara berbaris rapi, tidak berani mengangkat kepala karena takut pada Kolonel Bagus. Di mata mereka, rasa takut dan lelah bercampur aduk. Intan Paramita berdiri di podium, mengamati wajah mereka satu persatu. Saya tidak datang hari ini untuk menghukum kalian. Saya hanya ingin mendengar, mengapa Sersan Joko harus meninggalkan batalion ini. Dan apa yang telah kalian lihat dan alami selama ini. Tidak ada yang membuka mulut. Keheningan terasa panjang dan membosankan. Kolonel Bagus tersenyum puas sambil menyilangkan tangan. Ia yakin bawahan-bawahananku adalah di pihakku. Atau mereka akan bungkam karena takut balas dendamku. Saat itu juga, seorang bintara muda yang berdiri di barisan paling belakang mengangkat tangan. Tangannya gemetar, namun tatapannya putus asa. Itu adalah Sersan Bambang, yang bertugas di peleton yang sama dengan Sersan Joko. Saya, Komandan Divisi. Bolehkah saya bicara? Kolonel Bagus melotot, menatap Sersan Bambang. Hei, Sersan Bambang, kau gila. Ini tempat apa? Kolonel Bagus Wiratama. Keluar. Perintah Intan Paramita tegas. Komandan Divisi. Ini bawahan saya. Saya harus mendampingi. Tidak ada hukum yang mengizinkan tersangka berada di lokasi kesaksian korban. Komandan polisi militer, bawa komandan batalion keluar. Ketika para polisi militer memegang kedua lengan Kolonel Bagus dan menariknya keluar, ia berteriak-teriak histeris saat diseret. Begitu pintu tertutup, Sersan Bambang meledak menangis, lalu ambruk di lantai. Komandan Divisi, Sersan Joko, pergi untuk mati. Intan Paramita turun dari podium dan memegang bahu Sersan Bambang. Pergi untuk mati? Apa maksudmu? Jelaskan dengan jelas. Sersan Bambang terus berbicara, sambil terisak. Komandan batalion menghina ayah Sersan Joko di acara makan malam minggu lalu. Dia bilang, ayahmu mati dalam kemiskinan, jadi kau juga akan bernasib sama. Sambil menyiramkan minuman keras. Rintihan terdengar di seluruh ruangan rapat. Bintara-bintara lain juga mulai membuka mulut satu persatu. Memukul tulang kering dengan tongkat komando sudah biasa. Dia menyuruh para bintara untuk membersihkan sisa makanan di piring para perwira. Sersan Joko sedang minum obat antidepresan. Tapi komandan batalion mengancam akan memecatnya secara paksa jika ketahuan minum obat,
dengan alasan dia sakit jiwa. Kesaksian yang berhamburan sangat mengerikan. Itu bukan lagi militer. Itu tidak berbeda dengan kelompok preman yang bersenjatakan pangkat. Tinju Intan Paramita terkepal erat hingga memutih. Ia menahan kemarahan yang meluap dan bertanya kepada Sersan Bambang. "Apa kau tahu kemana Sersan Joko pergi?" Sersan Bambang mengeluarkan secarik kertas lusuh dari sakunya. "Ini saya temukan di antara buku saat membersihkan loker Sersan Joko. Sepertinya dia membuangnya." Intan Paramita mengambil catatan itu. Di sana tertulis nama tempat dengan tulisan yang berantakan, Puncak Anjani, Gunung Rinjani. "Ibu, aku merindukanmu." Bola mata Intan Paramita bergetar. Dari Malinau ke Rinjani adalah ribuan kilometer. Sejauh itu, seorang prajurit dengan hati yang hancur pergi sendirian. Kepala Seksi Komunikasi dan Keamanan, Komandan Divisi, lacak lokasi terakhir ponsel Sersan Joko. Dan cari semua CCTV di jalan tol untuk mengetahui pergerakannya. Laporkan dalam 10 menit. Kepala Seksi Operasi. Bisa menerbangkan helikopter? Saat ini ada peringatan salju lebat di seluruh Kalimantan Utara, jadi helikopter tidak bisa lepas landas. Jarak pandang 0. Intan Paramita memandang keluar jendela. Dunia terlihat putih bersih. Jika helikopter tidak bisa terbang, ia harus pergi melalui darat. Tidak ada waktu. Siapkan mobil saya. Komandan Divisi, Anda mau pergi sendiri. Itu berbahaya jika Anda mengirim polisi militer. Tidak ada orang tua yang menyerahkan anaknya kepada orang lain saat anaknya pergi untuk mati. Intan Paramita membantu Sersan Bambang berdiri dan menatap matanya. "Sersan Bambang, keberanianmu akan menyelamatkan Sersan Joko." "Terima kasih." Intan Paramita keluar dari ruang rapat tanpa menoleh ke belakang. Di belakangnya, terdengar tangisan para bintara. Itu adalah suara tangisan yang melepaskan penderitaan yang selama ini tertahan, sekaligus tangisan haru karena pertama kalinya bertemu dengan komandan yang memperlakukan mereka sebagai manusia. Kolonel Bagus yang menunggu di koridor mencibir melihat Intan Paramita. "Apakah ada hasilnya? Jika Anda menuruti semua rengekan anak-anak, militer ini akan berantakan." Intan Paramita menghentikan langkahnya dan mendekati Kolonel Bagus. Lalu, ia berbisik pelan di telinganya. "Berdoalah, Kolonel Bagus, agar Sersan Joko kembali hidup-hidup. Karena jika dia terluka sedikit saja, saya tidak akan mengirimmu ke pengadilan militer, melainkan ke neraka." Mendengar aura mematikan Intan Paramita, Kolonel Bagus untuk pertama kalinya merasakan tulang punggungnya merinding. Wanita ini bukanlah orang yang omong kosong. Intan Paramita melangkah cepat dan menghilang di tengah badai salju. Kolonel Bagus menelan ludah, namun firasat buruk tidak bisa ia hilangkan. Sejak keluar dari gerbang tol Malinau dan memasuki jalan lintas Kalimantan Utara, jalanan adalah hamparan es yang luas. Kendaraan komando taktis yang ditumpangi Intan Paramita melaju menembus badai salju ke arah selatan dengan kecepatan tinggi. Kopral 1, pengemudi, menggenggam erat kemudi dengan tangan berkeringat. Di kursi penumpang depan, seorang penyidik polisi militer duduk, dan di kursi belakang, Intan Paramita duduk mengamati peta. "Posisi kita sekarang di mana?" "Sudah melewati kota Tarakan. Karena jalan bersalju, kecepatan tidak bisa tinggi." "Maaf, Komandan Divisi. Pertahankan kecepatan. Jika terjadi kecelakaan, akan lebih terlambat. Tapi jangan berhenti." Intan Paramita menatap keluar jendela. Butiran salju yang menghantam jendela mobil terasa seperti peluru. Ia teringat masa-masa di Kopassus. Rekan yang terisolasi selama operasi, momen-momen ketika kemanusiaan runtuh dalam situasi ekstrem. Kesepian yang mungkin dirasakan Sersan Joko kini terasa menusuk tulang. "Komandan Divisi, hasil pelacakan lokasi sudah keluar." Penyidik di kursi penumpang depan menyodorkan tablet. Sinyal terakhir tertangkap di menara BTS Gerbang Air Terjun Sendang Gile, Lombok, 1 jam yang lalu. Sendang Gile, itu jalan menuju Puncak Anjani. Intan Paramita memejamkan mata dan membayangkan medannya. Gunung Rinjani di musim dingin adalah tempat yang sangat berbahaya, sampai-sampai pendakian dilarang. Mendaki gunung tanpa peralatan, sendirian, apalagi dalam kondisi psikologis yang tidak stabil,
sama saja dengan bunuh diri. Injak gas lebih dalam. Jika terlambat, kita hanya akan menjemput jenazahnya. Kendaraan itu melaju kencang, berbelok dengan berbahaya seolah akan tergelincir. Melewati kota Samarinda dan kota Balikpapan. Semakin ke selatan, salju berubah menjadi hujan. Lalu kembali menjadi badai salju lebat saat memasuki daerah pegunungan. Setelah 5 jam perjalanan non-stop, ketika kendaraan tiba di Lombok, matahari sudah terbenam dan kegelapan sudah menyelimuti. Area parkir air terjun Sendang Gile kosong melompong, dan di pintu masuk gunung, tanda larangan mendaki berdiri dengan suram. Intan Paramita turun dari mobil dan mengikat erat tali sepatu tempurnya. Angin gunung yang dingin menerpa pipinya. Komandan divisi, saya ikut. Berbahaya sendirian. Penyidik itu ikut turun dan berkata. Namun, Intan Paramita menggelengkan kepala. Tidak, jika terlalu banyak orang datang, dia bisa terkejut dan bersembunyi lebih dalam atau melakukan tindakan ekstrem. Saya pergi sendiri. Kalian tunggu di sini sambil meminta tim penyelamat dan ambulans. Lalu, Intan Paramita melepaskan lencana pangkatnya dari saku dan memasukkannya ke dalam saku. Mulai sekarang, saya bukan komandan divisi. Saya hanya seorang prajurit yang datang mencari rekan seperjuangan. Ia berjalan masuk ke dalam kegelapan hanya dengan mengandalkan sebuah senter. Di jalur pendakian, salju setinggi lutut menumpuk. Setiap kali ia melangkah, udara dingin menusuk seragam tempurnya. Ia telah melakukan ribuan kali perjalanan ribuan kilometer selama pelatihan Kopassus, namun langkah kakinya hari ini terasa lebih berat dari sebelumnya. Sersan Joko, tolonglah, jangan sampai terjadi apa-apa. Setelah mendaki sekitar 1 jam, sebuah bayangan samar terlihat berdiri berbahaya di tepi jurang, di jalur menuju pos pendakian Puncak Anjani. Sosok yang berdiri sendirian di tengah badai salju itu adalah Sersan Joko. Ia berdiri di ujung batu tanpa pagar, memandang ke bawah jurang yang sangat dalam. Intan Paramita berhenti sambil terengah-engah, jaraknya sekitar 20 meter. Ia tidak boleh memprovokasikannya. Sersan Joko, ia khawatir suaranya tidak terdengar karena angin, namun bayangan itu tersentak dan menoleh. Wajahnya sangat pucat, matanya kosong tak berfokus. Janggutnya tidak dicukur selama berhari-hari. Ia lebih mirip hantu yang lelah hidup daripada seorang prajurit. Siapa? Apakah Anda polisi militer? Datang untuk menangkap saya? Suara Sersan Joko serak. Ia mundur, semakin mendekati tepi jurang. Jangan mendekat, sudah tidak ada gunanya lagi. Saya muak, saya akan mengakhiri semuanya. Baik itu teriakan pria itu maupun harga diri saya yang diinjak-injak. Joko. Intan Paramita perlahan, sangat perlahan, mendekat dengan kedua tangan terangkat. Saya bukan polisi militer. Kau Sersan Joko, yang terkenal sebagai yang terbaik di Batalion Infanteri Elang Hitam, kan? Saya datang untuk menemuimu. Jangan bercanda, siapa yang mau datang menemuiku? Mereka semua bersekutu dengan Kolonel Bagus dan memperlakukanku seperti sampah. Sersan Joko meraung. Air mata mengalir di pipinya dan langsung membeku. Saya Mayor Jenderal Intan Paramita, Komandan Divisi yang baru. Pernah dengar nama saya? Mata Sersan Joko membelalak. Jenderal wanita lulusan Kopassus yang hanya ia dengar dalam rumor. Mengapa dia ada di tempat yang berbahaya ini, sendirian pula? Bohong. Kenapa Komandan Divisi mau mencari deserter? Intan Paramita berlutut di salju. Salju dingin membasahi lututnya, namun ia tidak peduli. Deserter, katamu. Kau adalah bawahan saya. Sersan Joko, Angkatan Darat Indonesia, prajurit terhormat yang telah mengabdi kepada negara selama 15 tahun. Suara Intan Paramita terdengar bergetar. Saya minta maaf karena terlambat datang. Seharusnya saya datang lebih awal, tapi saya membiarkanmu terlalu lama di neraka itu. Saya sangat menyesal, itulah mengapa saya datang sejauh ini untuk meminta maaf. Bahu Sersan Joko mulai bergetar. Itu adalah permintaan maaf, bukan perintah paksa atau penangkapan. Permintaan maaf dari seorang komandan yang belum pernah ia dengar seumur hidupnya. Kolonel Bagus Wiratama akan saya urus. Saya janji. Semua penghinaan dan penderitaan yang kau alami akan saya balaskan. Jadi, Joko. Intan Paramita mengulurkan tangannya. Turunlah dari sana,
Itu bukan tempatku. Ibuku juga tidak ingin melihatku di sana. Ibu, Sersan Joko ambruk di tanah dan meraung. Saya sangat lelah. Benar-benar sangat lelah, sampai tidak bisa bernapas. Intan Paramita berlari ke arahnya, dan memeluk Sersan Joko, seolah sudah menunggu. Punggung kecil dan kurus yang gemetar di tepi jurang itu ia peluk erat. Kehangatan tubuhnya menyelimuti tubuh Sersan Joko yang membeku. Aku tahu semuanya. Sekarang tidak apa-apa. Sekarang tidak ada yang bisa mengganggumu. Karena aku akan melindungimu. Badai salju menyelimuti keduanya. Intan Paramita melepaskan jaketnya dan menyelimuti bahu Sersan Joko. Ayo, pulang. Sersan Joko menangis terseduh-seduh di pelukan Intan Paramita seperti anak kecil. Intan Paramita membantunya bangkit. Jalan turun akan lebih sulit daripada jalan naik. Namun, ekspresi Intan Paramita terlihat lebih teguh dari sebelumnya. Ia telah menyelamatkan seorang prajurit hari ini. Dan pada saat yang sama, ia siap untuk menegakkan kembali keadilan Angkatan Darat yang runtuh. Di bawah gunung, lampu ambulans berkedip samar. Cahaya itu menerangi kegelapan seperti harapan baru. Setelah kembali, perang yang sesungguhnya menanti. Perang melawan Kolonel Bagus dan kekuasaan busuk yang melindunginya. Tatapan mata Intan Paramita bersinar biru di kegelapan. Pukul 3 pagi, ruang komandan Batalion Infanteri Elang Hitam dipenuhi asap rokok yang menyesakkan. Kolonel Bagus Wiratama menggosok-gosok rokoknya hingga asbak penuh, kakinya bergetar gelisah. Matanya merah dan bengkak. Ini karena ia baru saja menerima informasi bahwa Komandan Divisi Intan Paramita sedang dalam perjalanan kembali ke batalion bersama Sersan Joko. Kapten Dani, semua dokumen sudah kau bereskan? Kolonel Bagus bertanya dengan suara serak. Kepala seksi operasi, yang sedang berjongkok di sudut sofa memutar mesin penghancur kertas, terkejut dan bangkit berdiri. Ya, Komandan Batalion. Kartu riwayat personel, catatan wawancara, sampai kwitansi biaya makan malam, semuanya sudah saya hancurkan. File digital juga sudah saya format. Kolonel Bagus mengusap rambutnya dengan geram. Dasar bodoh. Kenapa tidak dari tadi? Sersan Joko keparat itu mau bicara apapun. Kalau tidak ada bukti, ya sudah. Kita bisa bilang itu delusi pasien depresi. Saya sudah menghubungi dokter militer di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RS4. Sebelumnya, Kolonel Bagus bergumam, seolah menghibur dirinya sendiri. Ia sudah menelepon rekan-rekannya di Markas Besar TNI Angkatan Darat untuk meminta bantuan. Saran mereka adalah bahwa seorang mayor jenderal yang baru menjabat, apalagi wanita, berani-beraninya mencopot komandan batalion di unit lapangan yang berpengaruh, itu akan menjadi beban politis. Kita lihat saja nanti dia kembali. Sepertinya dia mau menyelesaikan ini dengan drama emosional. Tapi hukum militer tidak semudah itu. Saat itu, suara tergesa-gesa dari komandan jaga meledak dari pengeras suara ruang situasi batalion. Pos jaga terlewati. Kendaraan komandan divisi melewati pos jaga. Seluruh personel bangun. Seluruh personel bangun. Kolonel Bagus melompat berdiri. Dia datang. Ia melihat ke cermin, merapikan seragam tempurnya yang kusut, dan mengatur ekspresinya. Ia mengenakan topeng licik, entah di mana antara rasa hina dan percaya diri. Sementara itu, kendaraan yang ditumpangi Intan Paramita melintasi lapangan dan berhenti di depan markas utama. Pintu mobil terbuka, dan Intan Paramita turun. Seragam tempurnya belepotan salju dan lumpur, namun penampilannya justru memancarkan aura seorang jenderal yang telah menembus medan perang. Dari kursi belakang, Sersan Joko turun dengan dibantu. Setelah menghirup udara hangat dari pemanas dan sedikit tenang, matanya masih bergetar ketakutan. Pemandangan lapangan yang familiar terasa baginya seperti pintu masuk neraka lagi. Intan Paramita menggenggam erat tangan Sersan Joko. Angkat kepalamu. Suaranya pelan dan tegas. Orang yang berbuat salah menundukkan kepala, tapi korban harus bangga. Lihat gedung itu. Yang ada di dalamnya bukanlah monster, melainkan hanya seorang pengecut. Sersan Joko menatap mata Intan Paramita. Di dalam bola mata itu, ia membaca keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia mengatupkan bibir yang gemetar dan perlahan mengangkat kepalanya. Saat itu, pintu depan terbuka, dan Kolonel Bagus berlari keluar. Ia memberi hormat dengan gerakan yang berlebihan. Siap.
Komandan Divisi, syukurlah Anda kembali dengan selamat. Sersan Joko, kau ini kenapa menyusahkan Komandan Divisi? Kolonel Bagus berpura-pura khawatir pada Sersan Joko, mendekat dan hendak mencengkeram bahunya. Dalam sentuhan itu, tersimpan tekanan tersembunyi. Sebuah ancaman tak terucap agar ia bungkam. Plak, Intan Paramita menepis pergelangan tangan Kolonel Bagus. Suara tajam itu membelah udara pagi. Komandan Divisi, singkirkan tangan kotormu. Intan Paramita memandang Kolonel Bagus seolah ia adalah serangga. Sudah saya katakan jika kau menyentuh bawahan saya sedikit saja, pergelangan tanganmu akan saya patahkan. Sepertinya, kau melupakan peringatan itu. Tidak, saya hanya khawatir pada bawahan saya. Khawatir, yang seharusnya kau khawatirkan sekarang bukan Sersan Joko, melainkan dirimu sendiri, kan? Intan Paramita memberi isyarat kepada penyidik polisi militer di belakangnya. Bawa Sersan Joko ke unit kesehatan, berikan tenaga medis terbaik dan tempatkan personel keamanan 24 jam agar tidak ada yang bisa mendekat. Terutama, jika ada perwira batalion infanteri Elang Hitam yang mendekat, tangkap segera. Ya, siap. Sersan Joko dinaikkan ke tandu dan dipindahkan ke ambulans. Melihat Sersan Joko yang menjauh, tatapan Kolonel Bagus menjadi ganas. Waktu untuk menghilangkan bukti sangat terbatas. Mengisolasi Sersan Joko berarti melindungi kesaksian yang akan keluar dari mulutnya secara sempurna. Kolonel Bagus, Intan Paramita melangkah maju, mendekat ke arah Kolonel Bagus. Jarak di antara keduanya hanya sejengkal. Pukul 9 pagi ini, kumpulkan seluruh personel di lapangan. Tidak ada pengecualian. Petugas dapur, petugas jaga, bahkan yang baru kembali dari cuti, kumpulkan semuanya. Mengumpulkan seluruh personel, cuaca juga dingin, dan hak istirahat prajurit harus dijamin. Kolonel Bagus secara naluriah merasakan bahaya dan mencari alasan. Kekhawatiran akan dipermalukan di depan umum menyelimutinya. Intan Paramita tersenyum dingin. Khawatir pada prajurit ya, kau banyak berubah. Jangan membantah. Ini perintah. Ia menepuk bahu Kolonel Bagus dan melewatinya, masuk ke markas utama. Dan bersiaplah, hari ini akan menjadi upacara pelantikan yang paling berkesan dalam hidupmu. Kolonel Bagus mengamati punggung Intan Paramita yang menjauh, tinjunya gemetar. Ini memalukan. Namun, ia masih percaya bahwa jaringan koneksi dan dinding pangkat yang telah ia bangun akan melindunginya. Ia mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar dan mengirim pesan kepada seseorang. "Jenderal, tolong saya," wanita gila itu mengamuk. Namun, ia tidak tahu, Intan Paramita sudah menerima semua wewenang penuh dari Panglima TNI, dan ia sama sekali tidak bisa membayangkan bagaimana metode pembalasan yang kejam yang telah ia tunjukkan sejak masa Kopassus. Fajar menyingsing. Fajar merah seperti darah menyelimuti batalion infanteri Elang Hitam. Itu adalah sinyal bahwa hari penghakiman telah tiba. Pukul 9 pagi, lapangan batalion infanteri Elang Hitam terasa begitu tegang hingga seolah akan meledak. Dalam cuaca dingin -15 derajat, 2.500 prajurit berbaris rapi. Setiap kali angin dingin berembus, bendera-bendera berkibar kencang, namun para prajurit tidak bergeming. Tatapan mereka semua tertuju ke podium. Di tengah podium, Mayor Jenderal Intan Paramita berdiri. Mengenakan seragam dinas, ia berdiri tegak di depan mikrofon, memandang ke lapangan. Di sampingnya, di posisi yang lebih rendah, Kolonel Bagus Wiratama berdiri dengan tatapan gelisah. Ia terus-menerus melihat jam tangannya, cemas. Intan Paramita memegang mikrofon. Istirahat, istirahat, mengikuti aba-aba komandan, terdengar suara ribuan sepatu bot militer bergerak serentak. Hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk menyampaikan pidato pelantikan. Suaranya menggema di lapangan melalui pengeras suara. Saya berdiri di sini hari ini untuk mencabut kebusukan yang memalukan di militer kita, dan untuk menegakkan kembali keadilan yang runtuh. Wajah Kolonel Bagus berubah pucat pasi. Intan Paramita mengeluarkan sebuah amplop dokumen dari sakunya. Itu adalah catatan inspeksi dan surat pengaduan anonim dari bawahan yang Kolonel Bagus yakini telah dihancurkan, namun telah berhasil dipulihkan oleh polisi militer. Kolonel Bagus Wiratama, Intan Paramita menoleh dan memanggilnya. Kolonel Bagus terkejut dan menatapnya.
Ya, ya, Komandan Divisi. Maju ke depan. Kolonel Bagus melangkah maju ke tengah podium dengan ragu-ragu. Ribuan prajurit memandangnya. Rasa jijik dan kebencian yang terkandung dalam tatapan-tatapan itu terasa di kulitnya. Kau telah menggunakan wewenangmu sebagai komandan untuk menindas bawahan, menghina harga diri mereka, dan bahkan mendorong seorang prajurit hingga ke ambang kematian. Kau mengakuinya, Komandan Divisi. Ini fitnah. Saya bertindak tegas demi Komando Batalion. Kolonel Bagus berteriak seolah merasa tidak adil. Ketegasan dan kekejaman itu berbeda. Intan Paramita memotong perkataannya dan berteriak kepada para prajurit. Saya bertanya kepada seluruh prajurit yang ada di sini. Apakah Komando Komandan Batalion Kolonel Bagus Wiratama itu sah? Apakah dia memperlakukan kalian sebagai rekan seperjuangan? Keheningan menyelimuti. Tidak ada yang berani menjawab. Saat itu juga, seorang kopral satu yang berdiri di barisan paling depan memberanikan diri dan berteriak. Tidak, kami adalah budak. Kolonel Bagus memang memukuli kami. Kata-kata itu menjadi pemicu. Benar, kami bukan manusia. Selamatkan Sersan Joko. Teriakan meledak dari berbagai arah. Cuan duan duan, pundu gagan, cuan duan nauda. Kemarahan yang selama ini tertahan keluar seperti bendungan yang jebol. Lapangan seketika berubah menjadi arena protes. Kolonel Bagus panik dan mundur. Para prajurit yang ia anggap seperti anjing dan babi, berani-beraninya menunjukkan taringnya kepadanya. Diam, apa kalian tidak bisa diam? Apa kalian semua ingin masuk sel? Kolonel Bagus berteriak sambil mengayunkan tongkat komando. Tepat pada saat itu, buh! Intan Paramita menendang tulang kering Kolonel Bagus. Dengan suara tumpul, Kolonel Bagus menjerit dan ambruk di lantai. Aduh, kejadian itu berlangsung sangat cepat. Lapangan menjadi hening seolah disiram air dingin. Intan Paramita memandang Kolonel Bagus yang tersungkur di lantai dan berkata dengan dingin. Sakit. Tulang kering bawahan yang sering kau tendang juga sama sakitnya. Ia mencengkeram kerah Kolonel Bagus dan menariknya berdiri. Dengan kekuatan yang terlatih sejak Kopassus, Kolonel Bagus terangkat seperti boneka. Kau bukan lagi seorang komandan. Zrak, tangan Intan Paramita mencengkeram lencana pangkat di seragam tempur Kolonel Bagus. Dengan suara kasar, lencana pangkat kolonel itu tercabut. Lencana merah itu jatuh tak berdaya di lantai. Ini pembangkangan. Inspektorat, polisi militer. Apa yang kalian lakukan? Tangkap wanita itu. Kolonel Bagus berteriak sambil memegangi bahunya yang lencananya tercabut. Namun, Komandan Polisi Militer tidak bergeming. Sebaliknya, para polisi militer mempersempit kepungan mereka ke arah Kolonel Bagus. Pembangkangan? Tidak, ini adalah hukuman langsung. Intan Paramita memberi isyarat kepada Komandan Polisi Militer. Segera copot Kolonel Bagus dari jabatannya. Tangkap darurat dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang, penganiayaan, tindakan kejam, dan menghasut desersi militer. Jebloskan dia ke sel, dan jangan berikan perlakuan istimewa sekecil apapun. Komandan Divisi, saya salah. Satu kali saja. Rekan saya adalah Kepala Staf Personalia Mabesat. Jika Anda melakukan ini, Anda akan menyesal. Bahkan saat diseret oleh polisi militer dengan kedua lengan terpelintir, Kolonel Bagus memohon-mohon nyawa dengan pengecut, lalu mengancam. Itu adalah saat-saat kebusukan dirinya terungkap di hadapan semua orang. Intan Paramita bahkan tidak meliriknya. Seret dia. Kolonel Bagus meraung seperti binatang buas saat diseret keluar dari lapangan. Di antara para prajurit yang menyaksikan pemandangan itu, seseorang mulai bertepuk tangan. Prok 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 prok. Suara itu seketika menyebar seperti gelombang, menjadi sorak-sorai, dan tepuk tangan yang memenuhi lapangan. Wah, para prajurit bersorak. Itu bukan sekadar kegembiraan. Itu adalah pembebasan. Intan Paramita kembali memegang mikrofon. Perhatian, sorakan mereda. Mulai hari ini, semua kebiasaan buruk di Batalion Infanteri Elang Hitam dibatalkan. Saya tidak menjanjikan kalian kenyamanan mutlak. Latihan akan lebih intensif. Tapi saya berjanji. Tidak ada perlakuan tidak adil, penghinaan pribadi, atau perintah tidak masuk akal di batalion saya. Agar keringat yang kalian tumpahkan tidak sia-sia, kehormatan itu akan saya jaga dengan nyawa saya.
Intan Paramita memberi hormat. Selesai, siap, sorakan 2.500 prajurit mengguncang langit Malinau. Suara itu berbeda dengan teriakan paksa sebelumnya, itu adalah gema tulus dari hati yang berdenyut. Intan Paramita turun dari podium. Kakinya sedikit gemetar. Kelelahan karena tidak tidur semalaman menyerbu, namun hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Di kejauhan, Sersan Joko, yang duduk di kursi roda dari unit kesehatan, menyaksikan pemandangan itu. Air mata mengalir deras dari matanya. Intan Paramita tersenyum tipis kepadanya. Salju kembali turun. Namun, salju itu tidak terasa dingin lagi. Seperti tumbuhnya daging baru di tempat yang busuk telah dicabut, angin baru berembus di divisi infanteri Bayangkara. Intan Paramita menginjak lencana pangkat Kolonel Bagus yang jatuh dengan sepatu bot militernya, lalu melangkah melewatinya. Ini baru permulaan. Kisah militer sejati yang akan ia ciptakan adalah dari jendela bangsal psikiatri Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD, Gatot Subroto, terlihat pemandangan malam Jakarta yang gemerlap, namun di dalam kamar rumah sakit terasa hening. Sersan Joko, yang duduk di atas spray putih, menatap kosong keluar jendela. Di sampingnya, ada piring berisi apel yang sudah dikupas sebagian. Ngerutuk, pintu terbuka, dan Mayor Jenderal Intan Paramita masuk. Ia mengenakan pakaian sipil. Dengan mantel krem dan syal melingkar di leher, ia lebih terlihat seperti kakak tetangga biasa daripada komandan divisi yang menakutkan. Namun, kedalaman tatapan matanya tetap sama. Sersan Joko buru-buru mencoba turun dari tempat tidur. Komandan divisi, Anda sudah datang. Intan Paramita mengangkat tangan untuk menahannya. Duduk saja. Kenapa pasien harus menjaga etika? Bagaimana kondisimu? Ia menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur. Sersan Joko menggaruk-garuk kepalanya dengan canggung. Berkat Anda, saya sudah jauh lebih baik. Tidur nyenyak dan menjalani terapi konseling. Tapi, Sersan Joko mengakhiri kalimatnya dengan ragu-ragu. Intan Paramita tidak melewatkan keraguan itu. Ia tanpa kata mengambil apel yang belum selesai dikupas oleh Sersan Joko dan dengan cekatan mulai mengupas kulitnya. Saya, Komandan Divisi, saya ingin keluar dari militer. Kulit apel memanjang tanpa putus. Tangan Intan Paramita tidak berhenti. Sekarang saya takut memakai seragam militer. Saya juga takut bagaimana rekan-rekan akan melihat saya jika saya kembali. Saya hanya ingin kembali ke kampung halaman, bertani, dan merawat ibu. Intan Paramita memotong apel yang sudah selesai dikupas menjadi beberapa bagian dan menyerahkannya kepada Sersan Joko. Kau tidak lari. Kau hanya sedang istirahat karena sakit, tapi, Joko. Intan Paramita menatap lurus mata Sersan Joko. Jika saya melepas seragam militer sekarang, orang-orang seperti Kolonel Bagus Wiratama akan menang. Mereka akan menertawakan saya, menganggap saya lemah, jika saya pergi. Siapa yang akan mengembalikan kehormatanku? Meskipun saya sudah memenjarakan Kolonel Bagus, jika saya tidak bisa berdiri tegak, luka itu akan menjadi bekas luka seumur hidup. Tapi saya tidak percaya diri. Saya juga takut. Mendengar pengakuan Intan Paramita, Sersan Joko mengangkat kepalanya. Mayor Jenderal Intan Paramita yang hebat itu juga takut. Saat operasi anti-teror Kopassus, saya pernah gagal menyelamatkan Sandera. Sebuah bom meledak di depan mata saya, dan saya kehilangan pegangan tangan anak itu. Setiap malam saya bermimpi buruk. Saya ingin merobek seragam militer ini. Tapi kau tahu, kenapa saya tetap bertahan? Intan Paramita tersenyum getir. Jika saya lari, orang lain akan menangis di posisi itu. Saya berjanji akan menjadi lebih kuat agar hal itu tidak terjadi lagi. Itu adalah cara saya menebus kesalahan. Ia menggenggam erat tangan Sersan Joko. Tangan yang kasar dan kapalan. Saya akan menunggumu. Tempatmu akan saya kosongkan. Batalion Infanteri Elang Hitam bukan lagi neraka seperti dulu. Saya sudah mengubahnya. Kau kembali dan tunjukkan kepada para junior bahwa prajurit sejati itu bukanlah orang yang menekan dengan pangkat, melainkan orang yang bangkit dari luka. Mata Sersan Joko memerah, ia memasukkan potongan apel itu ke dalam mulutnya, bersama dengan sari buah yang manis, air mata asin mengalir ke tenggorokannya.
Seminggu kemudian, di lapangan Batalion Infanteri Elang Hitam. Angin dingin Malinau menusuk tulang, namun semangat di lapangan berkobar panas. Latihan taktis musim dingin pertama yang dipimpin Mayor Jenderal Intan Paramita telah dimulai. Dahulu, latihan di masa Kolonel Bagus hanyalah parade pamer atau pemeriksaan peralatan, namun Intan Paramita berbeda. Pasukan yang tidak taktis lebih buruk daripada pramuka. Hari ini kita akan melakukan perjalanan cepat di pegunungan sejauh 40 km. Tidak ada yang boleh tertinggal. Jika ada satu pun yang tertinggal, tanggung jawabnya ada pada komandan peleton dan komandan kompi yang gagal menjaga rekan seperjuangan. Kerumunan prajurit berbisik-bisik, mereka mengira akan lebih santai setelah Kolonel Bagus pergi. Namun intensitas latihan justru 2 kali lipat lebih tinggi. Wah, komandan divisi, bukankah ini terlalu berat, lari gunung dengan perlengkapan tempur lengkap? Tapi kan tidak ada lagi senioritas kotor. Makanan juga enak. Para prajurit mengeluh, namun tetap mengenakan perlengkapan tempur mereka. Begitu tanda keberangkatan diberikan, ribuan pasukan mulai bergerak menuju pegunungan puncak Borneo. Intan Paramita tidak naik ke kendaraan komando. Ia mengenakan perlengkapan tempur lengkap seberat 20 kg yang sama dan berada di barisan terdepan. Para staf terkejut dan mencoba menahannya, namun tidak ada gunanya. Komandan divisi. Seorang komandan seharusnya melihat situasi dari ruang kendali. Jika prajurit saya berjalan, mengapa saya harus naik mobil? Lapangan adalah ruang kendali. Ikuti saya. Perjalanan itu sangat menyiksa. Berjalan menembus salju setinggi lutut sangat menguras tenaga. Napas tersengal-sengal, dan mulut terasa hambar. Setelah 3 jam, mulai banyak yang tertinggal. Seorang prajurit 2 tersungkur karena kram kaki. Saat komandan peleton panik dan tidak tahu harus berbuat apa, Intan Paramita mendekat. Minggir, ia mengambil perlengkapan tempur prajurit 2 yang tersungkur itu dan meletakkannya di atas perlengkapan tempurnya sendiri. Itu adalah beban 40 kg. Dan dengan satu tangan, ia membantu prajurit 2 itu berdiri. Bisa jalan? Komandan divisi. Maafkan saya, perlengkapan tempur saya. Jika kau minta maaf, berjalanlah. Biar saya yang membawakan barangmu, kau jaga tubuhmu saja, dan teruslah sampai akhir. Kita pergi bersama. Prajurit 2 itu mengangguk sambil terisak. Pemandangan itu seketika menyebar ke seluruh barisan. Komandan divisi berjalan sambil membawakan perlengkapan tempur prajurit. Itu adalah sebuah kejutan. Tatapan mata para prajurit mulai berubah. Wah, komandan divisi saja melakukannya. Kalau kita menyerah, itu memalukan. Bangun, aku akan mendorongmu. Pegang. Mereka mulai saling membantu dan mendorong. Keluhan yang bercampur ketidakpuasan menghilang, dan hanya napas terengah-engah serta sorakan penyemangat yang menggema di gunung. Menjelang malam, ketika pasukan tiba di pos mereka, seragam tempur Intan Paramita basah kuyup oleh keringat dan salju. Ia menurunkan perlengkapan tempurnya dan terengah-engah. Bahunya terasa sakit seolah akan putus, namun ia tersenyum. Para prajurit berhasil. Tanpa satu pun yang tertinggal. Malam itu, sambil makan mie instan yang dimasak di tenda lapangan, para prajurit berbisik-bisik. Wah, komandan divisi kita benar-benar monster ya. Kopassus memang beda. Tapi bukankah dia keren? Kolonel Bagus itu hanya keliling pakai mobil dan memaki-maki. Intan Paramita mendengar suara itu dari luar tenda komando. Bintang-bintang bertaburan di langit malam. Ia mengeluarkan foto Sersan Joko dari sakunya dan melihatnya. Kau lihat Joko, junior-juniorku sekuat ini. Cepatlah kembali. Di tempat luka yang sudah sembuh, bunga bernama kepercayaan mulai bermekaran. Namun, Intan Paramita tahu. Saat bunga mekar, saat itulah serangga paling mudah berdatangan. Firasat dingin bahwa seseorang sedang mengincarnya di kegelapan terlintas di benaknya. Kedamaian tidak bertahan lama. Di sebuah restoran mewah dekat markas besar TNI Angkatan Darat, Mabesat di Jakarta Selatan. Pengacara Kolonel Bagus yang sedang dalam penyelidikan dan Jenderal Pramono, seorang pejabat berpengaruh di markas besar staf personalia Angkatan Darat, bertemu secara diam-diam. Jenderal Pramono, Kolonel Bagus merasa tidak adil. Katanya,
Komandan divisi menangani masalah ini secara emosional dan mengubur karier seorang komandan yang cakap. Pengacara itu mendorong sebuah amplop tebal ke arah Jenderal Pramono. Jenderal Pramono membuka sedikit amplop itu dan tersenyum puas. Wanita itu, Intan Paramita, memang sudah sombong sejak di Kopassus. Dia bertindak seenaknya hanya karena mengandalkan Panglima TNI. Kita harus memberitahunya bahwa medan itu tidak semudah yang dia kira. Jenderal Pramono mengosongkan gelas minumannya, matanya berbinar. Kirim tim inspeksi, lakukan audit terarah, geledah habis-habisan. Tidak ada orang yang tidak punya kekurangan. Jika ada pelanggaran peraturan kecil sekalipun, kita copot dia dari jabatannya. Beberapa hari kemudian, 3 sedan hitam melewati pos jaga dan berhenti di depan markas utama Divisi Infanteri Bayangkara. Itu adalah tim inspeksi khusus dari Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat. Sebuah inspeksi mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ketua tim inspeksi adalah Kolonel Handoko, junior langsung Jenderal Pramono. Begitu ia turun dari mobil, ia mulai mencari-cari kesalahan. Mengapa kondisi pakaian petugas pos jaga seperti ini? Sudut hormatnya tidak benar. Bagaimana komandan divisi melatih mereka? Kolonel Handoko membentak kepala staf divisi yang tampak kebingungan. Di mana Mayor Jenderal Intan Paramita? Ada inspeksi, tapi dia tidak datang menyambut. Intan Paramita, yang berada di ruang kerjanya, menyaksikan pemandangan itu dari luar jendela. Ia menggigit bibirnya erat. Sisa-sisa komplotan Kolonel Bagus mulai bergerak. Biarkan mereka masuk. Beberapa saat kemudian, Kolonel Handoko dan para inspektur menyerbu masuk ke ruang kerja. Mereka duduk begitu saja di sofa tanpa memberi hormat. Mayor Jenderal Intan, Anda sudah dengar, ada pengaduan bahwa penanganan kasus Batalion Infanteri Elang Hitam mengabaikan prosedur. Mulai hari ini, seluruh divisi akan menjalani audit menyeluruh. Intan Paramita duduk di depan mejanya, melihat dokumen, dan menjawab dengan datar. Mengabaikan prosedur, ya? Prosedur spesifik apa yang Anda maksud? Penyalahgunaan wewenang. Menghukum langsung komandan batalion, dan mempermalukannya di depan prajurit. Tidakkah Anda tahu ini pencemaran nama baik, dan penyalahgunaan wewenang? Kolonel Handoko membenturkan tangannya ke meja. Intan Paramita mengangkat kepalanya. Tatapannya bersinar dingin. Undang-Undang Hukum Disiplin Militer Pasal 62. Larangan tindakan kekerasan, pelanggar kewajiban akan dihukum, tanpa memandang pangkat. Saya hanya mengisolasi pelaku kejahatan dengan cara yang paling sah dan cepat sesuai wewenang saya. Jika itu tidak memuaskan Anda, ajukan keberatan secara resmi melalui unit hukum. Jangan membuat keributan di ruang kerja saya. Apa? Membuat keributan? Wanita ini benar-benar keterlaluan. Kolonel Handoko melompat berdiri. Baik, kita lihat saja nanti. Mulai hari ini, geledah semua buku kas biaya operasional, biaya logistik, biaya pakaian. Jika ada kekurangan Rp10 pun, saya akan copot kalian dengan tuduhan korupsi. Para inspektur menjelajahi divisi seperti hyena. Mereka menyita komputer di ruang administrasi dan memanggil para prajurit untuk wawancara paksa. Komandan divisimu yang menyuruh, kan? Dia menyuruh kalian bersaksi bahwa Kolonel Bagus orang jahat, kan? Katakan yang sebenarnya, akan saya berikan cuti. Namun, reaksi para prajurit berbeda dari yang mereka duga. Komandan divisi kami bukan orang seperti itu. Kolonel Bagus memang memukuli kami. Kenapa kalian mengancam korban? Para prajurit dengan kompak membela Intan Paramita. Bahkan para perwira pun menolak sikap kurang ajar para inspektur dan bersikap tidak kooperatif. Tim inspeksi terkejut. Biasanya, dengan tekanan sebesar ini, pelapor internal akan muncul. Namun divisi infanteri Bayangkara justru bersatu padu di bawah Intan Paramita. Kolonel Handoko yang gelisah memanggil Intan Paramita lagi. Kali ini, ia mencoba menekannya dengan menciptakan suasana seperti ruang interogasi. Mayor Jenderal Intan, jujur saja. Ada hubungan apa Anda dengan Panglima TNI? Bagaimana lulusan Kopassus bisa langsung jadi komandan divisi? Ini korupsi jabatan, kan? Kolonel Handoko tidak segan-segan melontarkan serangan pribadi. Alis Intan Paramita berkedut. Ia sudah cukup bersabar. Brak, Intan Paramita menghantamkan tinjunya ke meja. Kali ini,
Terdengar dentuman keras seolah meja akan hancur. Kolonel Handoko terkejut dan mundur. Jaga ucapanmu. Intan Paramita bangkit berdiri dan perlahan mendekati Kolonel Handoko. Aura mematikan seperti binatang buas yang mengincar mangsa memenuhi ruangan. Saya bisa menahan jika Anda menghina kehormatan saya. Tapi saya tidak bisa memaafkan Anda yang menghina Panglima TNI sebagai pihak yang menunjuk saya dan bawahan yang percaya dan mengikuti saya. Kolonel Handoko, Anda pernah diselidiki internal atas dugaan korupsi saat bertugas di Komando Logistik TNI Angkatan Darat tahun lalu? Kan, cukup merepotkan, ya? Wajah Kolonel Handoko pucat pasi. Bagaimana Anda tahu itu? Intan Paramita, yang memanfaatkan sepenuhnya kemampuan pengumpulan informasi sejak di Kopassus, sudah mengetahui identitas tim inspeksi. Kau kira saya tidak tahu, katamu tidak ada orang yang tidak punya kekurangan, kan? Sekarang, bagaimana kalau kita bersihkan kekuranganmu? Sebelum kau mengganggu batalion saya, seharusnya kau khawatirkan nasib jabatanmu sendiri. Intan Paramita menarik dasi Kolonel Handoko, merapikan penampilannya yang berantakan. Sentuhan itu terasa mengancam seperti mencekik leher. Segera keluar dari batalion saya, dan sampaikan kepada Panglima TNI, jika mereka mengganggu Intan Paramita, saat itu adalah perang. Saya tidak hanya bertarung untuk bertahan, jika perlu, saya akan menyerbu markas utama musuh. Kolonel Handoko bercucuran keringat dingin dan tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa ingin mencari lubang tikus untuk bersembunyi. Mundur, kami mundur. Tim inspeksi melarikan diri dari markas divisi seperti dikejar hantu. Di depan pintu masuk markas utama, ratusan prajurit berkumpul, menyaksikan mereka melarikan diri. Ata, seseorang berteriak, hidup komandan divisi, dan sorakan kembali meledak. Intan Paramita memandang sedan hitam yang menjauh dari jendela. Kali ini ia berhasil menahan, namun ini hanyalah permulaan. Mereka akan menyerang lagi dengan cara yang lebih besar dan licik. Dering. Ponsel pribadi Intan Paramita berdering. Nomor tidak dikenal, Mayor Jenderal Intan, apakah hadiahnya sudah Anda terima dengan baik? Lain kali tidak akan berakhir semudah ini. Suara yang diubah. Namun, Intan Paramita secara naluriah tahu. Ini adalah suara di balik Kolonel Bagus, suara kartel besar itu. Saya akan menunggu. Jangan bersembunyi, keluarlah. Intan Paramita menutup telepon dan memandang lapangan yang diselimuti kegelapan. Salju kembali turun. Ia mengepalkan tinjunya erat. Sekarang, sudah saatnya menyerang, bukan lagi bertahan, untuk mencabut akar mereka sampai habis. Tatapan matanya bersinar lebih dingin dan tajam daripada bintang-bintang di langit malam. Lampu di ruang komandan divisi tidak padam. Mayor Jenderal Intan Paramita sedang melihat peta taktis yang terhampar di atas meja. Titik yang ditandai dengan pena merah adalah sebuah villa terpencil yang terletak di dalam wilayah operasi Batalion Infanteri Elang Hitam. Meskipun dari luar terlihat seperti fasilitas sipil, namun setelah dikonfirmasi melalui jaringan intelijen yang ia bangun sejak di Kopassus, tempat itu adalah sarang tempat Jenderal Pramono dan Kolonel Bagus Wiratama diam-diam bertemu. Malam ini, Intan Paramita berbisik pelan. Komandan Polisi Militer berdiri dengan ekspresi tegang. Komandan Divisi, masuk tanpa surat perintah itu berbahaya. Jika tidak ada bukti apapun di sana, kita bisa diserang balik dengan tuduhan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan wewenang. Intan Paramita bangkit dari tempat duduknya dan mengikat tali sepatu tempurnya. Di tangannya tidak ada keraguan. Malam ini mereka akan bertemu dengan dokter gadungan yang memanipulasi catatan medis Sersan Joko dan menyerahkan uang. Ini adalah trik untuk membuat Sersan Joko dianggap sakit jiwa dan mencabut wewenang saya. Tidak ada waktu untuk menunggu surat perintah. Kita harus menggerebek di lokasi. Tapi tanggung jawabnya ada padaku. Kalian, begitu sinyal saya diberikan, masuk dan amankan saja orang-orangnya, saya yang akan memimpin di depan. Intan Paramita melepas seragam dinasnya dan mengenakan seragam taktis hitam. Pakaian tanpa pangkat atau lencana nama, hanya untuk menyatu dengan kegelapan. Tatapan matanya bukan lagi tatapan komandan divisi. Ia telah kembali ke masa ketika ia menjadi legenda pasukan khusus Kopassus, senjata manusia terbaik di Indonesia. Jalan gunung di Kalimantan Utara diselimuti kegelapan pekat.
Intan Paramita bergerak tanpa suara mengikuti punggung bukit di belakang villa. Salju setinggi mata kaki, namun langkah kakinya tidak terdengar, menyatu dengan suara angin. Di sekitar villa, para pengawal swasta ditempatkan. Mereka adalah preman bayaran Kolonel Bagus Wiratama. Intan Paramita bersembunyi di balik pohon dan mengatur napas. Dua pengawal terkekeh sambil merokok. Wah, komandan brigade itu sepertinya banyak uang. Memberi tip 50 ribuan. Katanya di dalam para jenderal sedang rapat rahasia. Diamlah. Tepat saat mereka membalikan punggung, Intan Paramita melesat keluar seperti bayangan. Boh, dengan satu pukulan singkat, kedua pria itu ambruk di salju tanpa sempat berteriak. Ia dengan cepat mendekati jendela belakang villa. Dari dalam terdengar suara tawa. Hahaha, Jenderal Pramono memang hebat. Dengan satu surat keterangan palsu, mencopot wanita itu dari jabatan. Itu adalah suara Kolonel Bagus. Ia telah dibebaskan dengan jaminan dan menunggu persidangan dalam status bebas bersyarat, namun tidak ada tanda-tanda penyesalan. Jangan khawatir, saya sudah mengurus semua di staf personalia. Besok pagi berita akan meledak di media massa. Pengorbanan komandan batalion yang tidak bersalah akibat kesewenang-wenangan komandan divisi wanita, dan kesaksian palsu dari prajurit bermasalah. Suara licik Jenderal Pramono melanjutkan. Mereka telah menumpuk tumpukan uang tunai dan dokumen palsu di atas meja, sambil bersulang. Intan Paramita mengepalkan tinjunya erat. Hatinya bergetar jijik melihat kebusukan mereka yang memanfaatkan penderitaan bawahan untuk mempertahankan kekuasaan. Ia tidak membuka jendela. Sebaliknya, ia menemukan kotak panel listrik di samping jendela. Intan Paramita memotong kabel listrik dengan pisau komandonya, dan semua lampu di villa padam secara bersamaan. Apa? Apa ini? Mati lampu? Pengawal? Hei, ada orang di luar. Teriakan panik meledak dari dalam. Pada saat itu, Intan Paramita memecahkan jendela dan melompat masuk. Prang, di kegelapan yang dihiasi pecahan kaca, Intan Paramita menemukan posisi Kolonel Bagus Wiratama dengan tepat. Ia memelintir lengan Kolonel Bagus dan menekannya ke atas meja. Aduh, siapa itu? Saya. Mendengar suara dingin di kegelapan, Kolonel Bagus menahan napas. Intan Paramita. Nyalakan lampu. Mengikuti isyarat Intan Paramita, polisi militer yang menunggu di luar menyerbu masuk dan menyalakan lampu sorot. Cahaya menyilaukan memenuhi ruangan. Jenderal Pramono, Dokter Gadungan, dan Kolonel Bagus terhuyung-huyung, tidak bisa membuka mata. Di atas meja, surat keterangan palsu yang mereka manipulasi, dan tumpukan uang tunai untuk suap, tergeletak utuh. Ini jebakan. Penyadap ilegal dan pelanggaran privasi. Kau tahu siapa saya? Jenderal Pramono berteriak sambil menunjuk-nunjuk. Intan Paramita membanting Kolonel Bagus ke lantai dan perlahan mendekati Jenderal Pramono. Jebakan. Tidak, ini perburuan. Intan Paramita mencengkeram kerah Jenderal Pramono dan mendorongnya ke dinding. Apa kalian ini prajurit? Kalian adalah parasit yang menghisap darah bawahan. Karena orang-orang seperti kalian, anak-anak saya yang kedinginan di garis depan diejek. Mau saya cabut pangkat jenderal ini? Aura mematikan keluar dari mata Intan Paramita. Jenderal Pramono terdiam, tertekan oleh aura yang mendominasi. Komandan polisi militer, tangkap semuanya sebagai pelaku kejahatan. Sita semua bukti tanpa terkecuali, terutama surat keterangan palsu itu, bandingkan dengan aslinya, dan serahkan ke Puslap 4 Polri. Siap, tangkap semuanya. Kolonel Bagus yang diborgol menatap Intan Paramita dan berteriak. Lihat saja nanti. Kau pikir aku akan berakhir begitu saja? Kalau kau tahu siapa di belakangku, kau tidak akan bisa mengumpulkan tulangmu. Intan Paramita membisikkan sesuatu dengan dingin ke telinga Kolonel Bagus. Siapapun yang ada di belakangku, itu tidak penting. Di belakangku ada 2.500 rekan seperjuangan dari Batalion Infanteri Elang Hitam. Coba saja serang. Akan kuberi pelajaran habis-habisan. Kolonel Bagus dan Jenderal Pramono diseret keluar seperti anjing. Villa kembali hening. Intan Paramita mengambil foto Sersan Joko yang tergeletak di atas meja. Mata beningnya yang tersembunyi di antara dokumen palsu sedang memandang Intan Paramita.
Sekarang semuanya sudah berakhir, Joko. Ia membersihkan debu yang menempel di foto itu. Di luar jendela, fajar menyingsing. Malam yang panjang telah berlalu, dan pagi yang sesungguhnya telah tiba. Musim dingin berlalu, dan bunga-bunga azalea mulai bermekaran di lereng Gunung Malinau. Lapangan Divisi Infanteri Bayangkara dipenuhi sinar matahari musim semi yang hangat, namun, yang menghangatkan lapangan lebih dari itu adalah semangat yang membara. Hoi, 12, 12. Para prajurit bertelanjang dada, memamerkan otot-otot tembaga mereka, menarik ban. Di antara mereka, orang yang memberi aba-aba dengan suara paling keras adalah Sersan Joko yang telah kembali. Ia bukan lagi prajurit pecundang yang lemah yang berdiri di ambang jurang. Tubuhnya sedikit lebih berisi, dan matanya berbinar penuh semangat. Hei, prajurit dua di sana, jangan menunduk karena lelah. Angkat kepalamu dan lihat langit. Kau bisa. Sersan Joko berteriak sambil mendorong punggung prajurit yang tertinggal. Prajurit itu mendapatkan kekuatan dari dorongan Sersan Joko dan kembali melangkah. Para anggota pasukan memanggil Sersan Joko dengan sebutan Phoenix, pria yang kembali dari neraka, dan Komandan Divisi Intan Paramita yang menyelamatkannya dari neraka. Keduanya telah menjadi legenda hidup di batalion. Kolonel Bagus dan Jenderal Pramono dijatuhi hukuman berat dalam pengadilan militer. Semua tuduhan, termasuk penerimaan suap, penyalahgunaan wewenang, dan fitnah, diakui dan mereka dipenjarakan di penjara militer. Kehancuran mereka menciptakan gelombang besar di seluruh militer, dan Kementerian Pertahanan berjanji akan melakukan pembersihan besar-besaran. Divisi Infanteri Bayangkara menjadi simbol reformasi itu. Pukul 2 siang, seluruh anggota pasukan berkumpul di lapangan. Ekspresi Mayor Jenderal Intan Paramita yang naik ke podium terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Perhatian, lapangan seketika diselimuti keheningan. Hari ini kita tidak akan berlatih. Sebaliknya, kita akan berlari sampai ke puncak Borneo, halaman depan kita itu. Tidak ada yang tertinggal, semua akan menancapkan bendera di puncak. Mengerti? Siap. Mengerti. Teriakan nyaring meledak. Berangkat. Intan Paramita mulai berlari di garis depan. Di belakangnya, Sersan Joko, Komandan Batalion, Komandan Kompi, dan ribuan prajurit mengikuti, membentuk barisan panjang. Medan Pegunungan Malinau yang terjal memang terkenal sulit, namun itu tidak bisa menghentikan langkah mereka. Napas tersengal-sengal dan paha terasa akan pecah, namun mereka saling menarik dan mendorong. Pangkat tidak penting. Yang ada hanyalah rekan seperjuangan yang berkeringat bersama. 1 jam, 2 jam. Di ujung tanjakan yang seolah tak berujung, akhirnya terlihat puncak yang luas. Wah! Para prajurit bersorak saat mencapai puncak. Di bawah kaki mereka, punggung pegunungan yang meliuk-liuk terhampar seperti panorama. Intan Paramita berdiri di atas batu, terengah-engah. Butiran keringatnya berkilauan seperti permata di bawah sinar matahari. Sersan Joko mendekat dan menyerahkan botol air minum yang dingin. Komandan divisi, minumlah. Terima kasih. Intan Paramita menenggak air itu sekali teguk. Lalu, ia menatap Sersan Joko dan bertanya, bagaimana, sekarang sudah lebih baik? Sersan Joko tersenyum lebar. Senyum itu adalah senyum seseorang yang telah menemukan kembali kebanggaan 15 tahun karier militernya yang hilang. Ya, saya bahagia. Berkat Komandan Divisi, saya merasa terlahir kembali. Bukan berkat saya, itu berkat kau yang tidak menyerah. Intan Paramita menepuk bahu Sersan Joko. Joko, lihatlah ke bawah sana. Yang ia tunjuk adalah jalur gunung yang berkelok-kelok yang telah mereka lalui, dan barisan panjang prajurit yang memenuhi jalan itu. Dikatakan bahwa jika pergi sendirian bisa cepat, tapi jika pergi bersama, bisa pergi jauh. Saya ingin pergi sangat jauh bersama kalian. Menahan setiap cobaan dengan tegar seperti gunung itu. Intan Paramita berbalik dan berteriak kepada para prajurit. Prajurit Divisi Bayangkara, keringat yang kita tumpahkan hari ini akan menjadi perisai terkuat yang melindungi negara ini. Saya mencintai kalian. Kami mencintai Anda, Komandan Divisi. Siap, siap, siap. Para prajurit melemparkan topi mereka tinggi-tinggi ke langit seolah bersorak, ribuan baret menghiasi langit biru. Intan Paramita merasakan emosi yang meluap-luap saat menyaksikan pemandangan itu. Masa-masa di Kopassus.
Ia, yang terbiasa bertarung sendirian, kini tahu. Kekuatan sejati bukanlah kekuatan untuk menaklukkan lawan, melainkan kehangatan untuk melindungi orang-orangnya dan tertawa bersama. Angin berembus. Dinginnya musim dingin telah hilang, digantikan oleh angin musim semi yang bercampur aroma tanah dan bunga. Intan Paramita, Sersan Joko, dan para prajurit Divisi Infanteri Bayangkara bersiap untuk berlari lagi menghadapi angin itu. Suara langkah sepatu bot militer mereka menggema di gunung seperti detak jantung harapan. Masa depan Angkatan Darat yang baru sedang berdenyut kuat di lereng Gunung Malinau ini.